Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi abda wa fatar wa khalaqa wa sawwar wa qada wa qaddar. Ashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa hu, Allahu akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluhu وصفيه وحبيبه وخليله صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، فيا عباد الله، فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله، تقوى إله العالمين، فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع، فيها غنى الدارين، فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا، ومن ضيع التقوى وأهمل أمرها تغشته في العقبى فنون الندامة. أيها العباد،
Pertama-tama diwajibkan atas seorang khatib yang berdiri di mimbar warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung lisan baginda dalam menyampaikan wasiat Allah Ta'ala, wasiat yang mana Allah Ta'ala telah mewasiatkan perkara itu kepada umat sebelum kita, dan juga Allah Ta'ala tekankan itu untuk kita. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Itulah wasiat taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya pelajaran yang kita ambil dari khutbah ini, senantiasa kita meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memenuhi panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah. Dan ketahuilah sesungguhnya at-taqwa, ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal menuju akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ambillah bekal kalian di dunia ini untuk menuju kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dalam suatu hari beliau berjalan dengan pengikutnya, kemudian beliau melewati kuburan muslimin. Di situ beliau berhenti sejenak dan beliau berkata, "Wahai ayyuhal mauta, wahai kaum muslimin yang telah berpindah ke alam yang abadi, sungguh kami mempunyai kabar untuk kalian. Sungguh ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian telah diwariskan oleh ahli waris kalian. Rumah-rumah kalian telah ditinggal oleh orang-orang selain kalian. Dan istri-istri kalian telah nikah dengan selain kalian. Itulah kabar dari kami untuk kalian. Lalu adakah kabar dari kalian untuk kami?" Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Wahai para hadirin, ketahuilah, kalau seandainya Allah Ta'ala mengizinkan mereka untuk berkata, maka niscaya mereka akan menyuruhkan bahwasanya kabar dari kami yang telah berpindah ke barzakh untuk kalian yang masih ada di dunia ini, hendaklah kalian mempersiapkan untuk hidup yang abadi ini dengan ketakwaan kalian, karena sebaik-baik bekal adalah taqwa." Wa hakadha ya ikhwan, sungguh momen hari Jumat adalah suatu momen yang luar biasa, yang sangat mulia. Kalau sedikit kita mengkaji tentang sejarah hari Jumat, yang dahulu memang sebelum Islam datang, hari Jumat adalah hari perkumpulan yang dahulu dikenal dengan Yaumul Arubah. Sampai datanglah seorang yang bernama Ka'ab bin Lu'ay, dan beliau adalah datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia merubah nama Yaumul Arubah menjadi Yaumul Jumu'ah. Dan setiap di perkumpulan itu beliau senantiasa mengingatkan kaumnya bahwasanya suatu hari nanti akan datang dari silsilahnya seorang nabi dan seorang rasul yang mana wajib atas kalian semua untuk mengikutinya. Wa hakadha ya ikhwan, ketika baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah, dan disitulah di akhir perjalanan Allah Ta'ala wajibkan, Allah Ta'ala turunkan perintah melaksanakan salat Jumat beserta khutbahnya. Yang ajib, tidaklah ada ikhwan suatu perkumpulan yang di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan para hadirin untuk mendengar khutib itu, sebagaimana tadi yang kita dengar dari Bilal. Nabi SAW mengancam kita, kalau seandainya kalian hadir di perkumpulan Jumu'ah, kemudian ketika khatib menyampaikan khutbahnya kalian terlena, walaupun itu perihal zahirnya baik, menegur seorang yang berbicara, teguranmu itu akan berdampak negatif. Apa? Akan hilang pahala Jumatmu. Maka wajib atas kita untuk mendengarkan, konsentrasi apa yang dibawakan oleh khatib. Dan itu adalah suatu bekal yang kita bawa untuk orang di rumah kita ya ikhwan. Allah Subhanahu wa Ta'ala
mewajibkan atasmu wahai muslim yang baligh, yang laki-laki, bukan hanya nafkah yang zahir kepada keluargamu, namun juga Allah Ta'ala wajibkan atasmu untuk membawa nafkah ruh kepada keluargamu. Mereka menanti di rumahmu apa yang engkau dengarkan dari pelajaran Jum'ah ini, bekal yang engkau bawa dari Jum'ah ini untuk seminggu. Dan begitulah ya ikhwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perkumpulan dan mewajibkan kita untuk menghadiri sebagian dari perkumpulan itu. Sehari paling tidak 5 hari kita berkumpul salat jamaah di masjid. Kemudian setiap minggu kita berkumpul salat Jumat. Kemudian setiap tahun perkumpulan yang lebih besar lagi, kita berkumpul untuk haji bagi mereka yang mampu. Wa hakadha ikhwan. Dahulu kalau kita mengkaji sejarah, pada tahun 1924 Masehi, ketika runtuhnya kerajaan Utsmaniyah yang akhirnya dibagi-bagi, itu Daulah Utsmaniyah menjadi negara-negara Teluk Arab yang sekarang. Dan ketika itu ibu kota Daulah Utsmaniyah, Istanbul, dijadikan sebagai ibu kota negara kecil yang bernama Turki. Yang presiden pertama menjabat di negara itu seorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk, yang mana dia backgroundnya adalah liberal. Ketika dia melihat bahwasanya Allah Ta'ala mewajibkan kaum muslimin untuk mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah, maka dia berkata, wahai kaum muslimin, coba berikan Jumat kalian kepadaku, berikan mimbar-mimbar Jumat kalian kepadaku, sungguh niscaya aku akan rubah penduduk negara ini menjadi liberalis hanya dalam 7 pertemuan Jumat. Itulah ya ikhwan, kalau seandainya kita memahami nilai-nilai yang tinggi yang Allah Ta'ala tetapkan pada perkumpulan hari Jumat, maka senantiasa kita akan nadhhab bil budur wal ghudu was sabah untuk salat Jumat ini. Ikhwani, tidak terasa hari demi hari kita lalui dan bulan demi bulan, dan sekarang kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, dan ini adalah tanggal ke-15, pas pertengahan bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ulama berkata, dinamakan Sya'ban li'annahu yatasha'abu fihil khair. Dinamakan Sya'ban itu karena Sya'ban lah di situ bercabang kebaikan ya ikhwan. Kalau kita melihat bulan Rajab, bulan Syahrul Haram yang mempunyai keutamaan yang luar biasa, ulama kita banyak mengarang kitab tentang perihal keutamaan bulan Rajab. Al-Imam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani mengarang kitab Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab. Al-Hafidh Ibn Al-Khallal mengarang kitab Fadail Syahr Rajab. Namun ikhwan, bulan Sya'ban tidak kalah utama dari bulan Rajab. Di bulan Sya'ban pun ulama kita mengarang banyak kitab tentang keutamaan bulan Sya'ban. Ibn Dihya Al-Kalbi dalam kitabnya Ma Waduha Wastaban min Fadail Syahri Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Madza fi Sya'ban. Sidi Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dalam kitabnya Husnul Bayan fi Fadail Lailatul Nisf min Sya'ban. Kalau seandainya di bulan Rajab itu ada malam pertama bulan Rajab, kemudian ada malam Lailatul Isra wal Mi'raj, di bulan Sya'ban ada malam yang utama yang barusan kita lewatkan semalam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Beliau berkata, yang dimaksud dengan Lailah Mubarakah adalah malam nisfu Sya'ban. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam hadis, wa in kana fihi kalam. Ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam menisbatkan bulan Rajab itu kepada Allah. Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah.
Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak kita beristighfar di bulan Rajab. Namun yang luar biasa ya ikhwan, baginda menisbatkan bulan Rajab itu kepada dirinya. Wa Sya'ban syahri. Sya'ban adalah bulanku. Ada apa gerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menisbatkan Sya'ban kepada diri baginda sallallahu alaihi wasallam? Galal ulama berkata itu tidak lain melainkan karena Allah Ta'ala muliakan Nabi Muhammad di bulan Sya'ban, dan bulan Sya'ban menjadi mulia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban Allah Ta'ala turunkan perintah yang luar biasa, perintah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal ayat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala turunkan itu di bulan Sya'ban. Wahakadha ya ikhwan. Bulan Sya'ban kita dianjurkan di situ banyak-banyak salawat. Sampai-sampai ikhwani, kalau kita renungkan, kalau seandainya kita diundang oleh seseorang ke rumahnya, kemudian datanglah kita masuk ke rumahnya itu, namun sayang sekali kita masuk ke rumahnya dan kita tidak bertemu dengan tuan rumah, itu suatu yang rugi. Begitu pula ketika orang memasuki bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, namun dia tidak diberi kesempatan untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, adalah perihal yang rugi pula. Pertimbangkan berapa umurmu sekarang, renungkan berapa tahun yang engkau lalui. Pernahkah engkau mimpi Rasulullah? Pernahkah engkau memandang wajah yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wajah yang berseri-seri dengan cahaya yang luar biasa, wajah seindah-indahnya wajah ya ikhwan, wajah yang pernah memandang Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan di bulan Sya'ban ini, maka kapan lagi ya ikhwan? Janganlah keluar dari bulan Sya'ban ini, jangan keluar dari bulannya Rasulullah, melainkan harapan besar kita semoga Allah Ta'ala tidak keluarkan kita dari bulan Sya'ban ini, bulannya Rasulullah, melainkan Allah Ta'ala muliakan mata ini untuk memandang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam mimpi kita, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya fil Bukhari, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah fa inna syaitana la yatamathalu bi. Barang siapa yang telah melihatku dalam mimpinya, sungguh dia akan melihatku dalam alam kenyataan, dan tidaklah syaitan bisa menyerupai aku. Galal ulama berkata, bagi mereka yang telah mimpi Rasulullah, itu suatu jaminan yang indah. Semoga insyaallah dia akan dikaruniai husnul khatimah indal maut. Kalau seandainya yaqadhah tidak bisa dia dapatkan, pasti dia akan dapatkan di dunia ini, paling tidak ketika Allah Ta'ala cabut nyawanya, sakaratul maut, didampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah ya ikhwan, suatu yang luar biasa. Betul, mimpi Rasulullah bukanlah target yang utama. Target yang utama adalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun hendaklah engkau pertimbangkan berapa masa kita lewatkan tanpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ya ikhwan, di padang mahsyar nanti semua sudah tahu bahwasanya tidak ada sosok yang bisa mengeluarkan kita dari problem di padang mahsyar nanti, al-mushkil al-'udma, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita akan mencari Nabi Adam, dan Nabi Adam akan berkata nafsi nafsi. Kemudian kita pergi ke Nabi Nuh, dan beliau juga berkata nafsi nafsi. Begitu pula yang terjadi Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, dan terakhir Nabi Isa. Tapi ketika kita datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagindalah yang berkata analah, akulah orangnya. Dikatakan oleh orang-orang salihin, engkau akan mencari sosok baginda di padang mahsyar itu. Namun tahukah engkau bagaimana muka baginda? Bagaimana wajah baginda yang akan engkau cari? Kalau engkau tidak kenal dengan baginda di bumi ini, di kehidupan yang zahir ini, tak pernah melihat wajah Rasulullah semasa hidupmu, maka wajah yang mana yang engkau akan cari nanti? Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan Rasulullah di padang mahsyar sedangkan kita tidak pernah melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia? Semoga Allah Ta'ala tidak keluarkan kita dari bulan Sya'ban ini, melainkan Allah Ta'ala karuniakan mata kita ini kembali melihat Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itulah ikhwan pertimbangan untuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban bulan yang mulia ya ikhwan. Dan memang Allah Subhanahu wa taala tidaklah jadikan zaman itu sama. Sebagaimana Allah taala tidak menjadikan manusia sama. Mereka para anbiya dan rasul orang-orang yang mulia. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd. Pun para anbiya dan mursalin mereka ada tingkatan dalam keutamaan. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan tempat-tempat tidak sama. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang biasa. Sampai-sampai Al-Imam As-Suyuti mengarang kitabnya Uddatul Inabah fi Amakinil Ijabah. Tempat-tempat yang mulia itu di mana saja. Dan pun juga perihal yang sama tentang waktu. Waktu tidaklah sama ya ikhwan. Malam Jumat menjadi malam yang paling mulia. Hari Jumat, Al-Jum'ah Sayyidul Ayyam. Jumat adalah penghulu para hari-hari. Paling mulia dalam seminggu. Dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Yang 2 minggu lagi insyaallah Allah Ta'ala sampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat insyaallah, amin. Al-Imam Al-Hafidh Al-Baihaqi mengarang kitab Fadailul Awqat. Dari situ beliau menyatakan bahwasanya waktu-waktu itu tidak sama. Ada waktu yang utama, ada waktu yang biasa ya ikhwan. Begitulah perihal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sering kita dengar bahwasanya bulan itu adalah momen yang besar untuk kita menyiapkan diri kita untuk bisa sampai di bulan Ramadan. Seringkali kita mendengar perkataan yang sangat luar biasa. Rajab adalah bulan untuk menanam bibit dan Sya'ban adalah bulan untuk menyirami tanaman itu. Kemudian Ramadan adalah bulan panen tanaman itu ikhwan. Bila mana engkau mau panen buah-buahan yang lezat, bunga-bunga yang wangi di Ramadan nanti, maka tanamkanlah itu ikhwan. Di bulan Rajab, namun tidak ada kalimat yang telat. Enggak ada kalimat telat. Sekarang pun engkau bisa tanamkan itu untuk persiapanmu nanti di Ramadan. Namun barang siapa orang yang tidak menanam sama sekali, di bulan Rajab dia enggak tanam, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dia juga tidak menanam tanamannya itu, maka dia juga akan mendapatkan karunia di Ramadan pasti. Namun jauh berbeda orang yang mendapatkan rumput dengan orang yang mendapatkan buah ataupun bunga. Rumput akan tumbuh walau engkau enggak tanam. Begitu pula karunia Allah akan datang kepadamu di Ramadan walaupun engkau tidak menyiapkannya. Tapi jauh sekali karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang telah menyiapkan Ramadan dari sebelum-sebelumnya ya ikhwan. Wahakala, persiapkanlah dirimu wahai muslim, wahai ayuhal ibad, persiapkanlah dirimu untuk mengalami malam pertama di bulan Ramadan yang dinamakan malam itu adalah Lailatun Nadhrah. Malam yang di situ Allah Ta'ala pandang kepada hamba-hambanya semuanya. Dan dikatakan waman nadharallahu fihi lam yu'adzibhu abada. Barang siapa yang Allah Ta'ala pandang ia di malam awal malam Ramadan, maka Allah tidak akan mengadab dia selamanya. Nadharatillah. Sebagaimana juga ikhwan perihal itu yang sama yang kita alami semalam di malam nisfu Sya'ban. Allah Ta'ala memberikan pengampunan yang luas kepada semua makhluk, semua hambanya. Namun ada beberapa orang yang mahrum, yang dijauhkan dari pandangan itu, yang dijauhkan dari rahmat itu. Mereka diantaranya adalah orang musyrik, orang yang uququl walidain, durhaka kepada orang tua, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan juga orang yang musyahin selagi di hatinya ada sifat kedengkian kepada sesama muslim, sifat benci, sifat hasud. Sifat-sifat itu akan menghalanginya daripada karunia Allah Subhanahu wa taala, baik pun di malam nisfu Sya'ban ataupun di malam awal malam di bulan Ramadan nanti. Oleh karena itu hai muslim, jauhkanlah sifat-sifat yang tercela itu dari hatimu. Sembuhkanlah hatimu dari sifat hasad. Jangan engkau menghasuti sesama muslim, jangan engkau membenci, jangan engkau merasa keberatan atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, dan bersyukurlah atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain. Niscaya Allah Ta'ala akan memberi nikmat itu pula kepadamu. Semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini Ramadan yang luar biasa untuk kita semua, dan Allah Ta'ala sampaikan kita ke Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat, dan siap untuk menerima ma'rifatullah, untuk menerima karunia Allah, untuk menerima mahabbatullah di Ramadan ini dengan menyiapkan diri kita di bulan Sya'ban. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqul wa qawluhu al-haqqul mubin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من تلاوة والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله دائم الإفضال عظيم النوال المنعم بلا مثال والمبدع بلا زوال والذي جوده دائما ولم يزل هطال أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو ذو الكبرياء والجمال والكرم قبل السؤال وبعد السؤال ونشهد أن سيدنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله مولى بلال البدر المتلال اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الحبيب العالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم فيا عباد الله فإني موصيكم وإياي بتقوى الله عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديت من افتتن وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين لهم إكراما فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا وأخرى ورضي الله تعالى عن صحابته الأكرمين وخصوصا ذوي القدر العلي والفضل المعتلي ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن عمي نبيك خير الناس سيد الشهداء حمزة وأبي الفضل العباس وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن سادتنا أهل الكساء سيدنا الحسن والحسين وأمهما الزهراء ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين
اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فضلا وإحسانا وجودا وامتنانا. وهيئنا الله تعالى بالبلوغ إلى شهر رمضان الكريم. بارك لنا فيما تبقى لنا من أيام شعبان، وبلغنا رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، واحفظنا من المعاصي والآثام، وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.